Para Rabu hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kangkui acara selanjutnya pun engkika adinto mawa'idul husna serta tutup kelaban pamawasan doa seka dimbah berarti sampai akhirnya sarang seleran simulja hadarati syekh hadaratil mukarram Kiai Muhammad Ismail Khalili. Kepadanya kami haturkan Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Dek setejenah kanca santre sopaja alengki dek tempat epon beng sebeng. Sekalian aki dek setejenah kanca santre sopaja alengki dek tempat semula atau sekelangkong. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban ya, marhaban ya, marhaban ya, marhaban jadal Husaini, marhaban, marhaban Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana shalla alaika Allah bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana wa ala alikal athari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana wa ala sahabatikal kiram humati dinika asbahu liwalaihi unwana amma ba'd. Hadratal muhtaramin ayuhal ulama al-a'izza al-ajilla seperti abdi namul jaakin para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji,
wa nakhusu bi dzikri selarepon semolja guru abdina Kiai Nur Hashim Anam hafizahullah ta'ala wa atallallahu umrahu wa baqa'ah wa mat'ana bi ulumi fid dharaini amin. Benda sedaja Dewan Keluarga Pondok Pesantren At-Tolhawiyah semalar moga selalu ejagah sareng Allah Subhanahu wa taala. Bentak lupa dak sedaja para santri, santriwan, santriwati, tulab wa talibat Pondok Pesantren At-Tolhawiyah semalar moga paringe barokah sesempurna sareng Allah Subhanahu wa taala. Juga malar moga dadi aginah orang-orang sosok-sosok saya bermanfaat kebaik agama, nusa, bangsa dan seluruh masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam kadin tabdina cek bungenah cek asyukurah bisa hadir ndak ponduk kadin to sedang ponduk sepenuh sejarah karena abdina ento sebenarnya ampun abid aniat aniat acabis ada ke Nur Hashim tapi sampai semakin ki buru semakin atau ki buru tekah karena abdina ento lambak dari sebelum abdina berangkat dari Yaman abdina ento apun aguru ndak beliau maku lok toman apanggi yang malam ini pertemuan kami yang pertama kali tapi abdina yang aguruh dari lambak dak beliau katipun apa cara aguruh nang pondok Facebook karena lambak abdina yang lakar aktif bersama beliau nang grup PIS KTB. Alhamdulillah sampai semakin merupakan salah satu grup Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terbesar sebada nang Indonesia. Ti mangken ngato jelas sekali maksudnya grup ento sangat bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Karena apa? Karena semakin menabi ajunan kento tero nyari hokom lau syarat melarat. Sampai menabi ngetik misalkan nang Google otabe nang YouTube mau nyari hukum misalkan hukum tahlilan otabe hukum amolot hukum tawassul maka yang akan muncul kebanyakan adalah fatwa-fatwa dari ulama-ulama Wahabi. Saya muncul kebanyakan adalah fatwa-fatwa dari ulama Salafi. Jadi cara sampai mau nyari hukum kenapa abai hukum cerai misalkan hukum sholat hukum puasa ketik nang budina kan toh hukum puasa Senin misalkan PIS KTB otabe klik hukum puasa NU online maka kan toh yang bakal muncul yang akan muncul adalah fatwa-fatwa dari ulama kita lengkap dengan ibarat-ibarat dari kitab-kitab. Jadi alhamdulillah abdina sangat bersyukur sangat bahagia malam semakin bisa abung nyampung dengan beliau dengan segenap keluarga Pondok Pesantren At-Tolhawiyah karena juga sebagaimana kita ketahui bahwasanya keluarga Bengkalan sareng keluarga Somor Nangkah kento dari lambak ampun keduan ikatan yang sangat erat ampun keduan ikatan yang begitu dekat sampai Kak Dinto saya aberengin saya dene Syekhona Khalil kento adalah Ketolha Rawi pendiri dari Pondok Pesantren At-Tolhawiyah Kak Dinto. Tiap dina niat dengan hadir dak majelis Kak Dinto hadir dak pondok Kak Dinto aniat bung nyambung belene pujuk. Karena kento dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa abek teh de orang sepo kento tidak akan putus oleh kematian sampai bila bayi kita kento pakun bisa abek teh de orang sepo sitong bektong salah sitong sahabat kento teman atanya de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah
hal baqiya min ba'di wafati walidayya syai'un aburruhuma bih. Wahai Rasulullah, orang sepo abdine ngento ampun wafat. Orang sepo abdine ngento ampun sedah. Pun apa ki ibadah perkara-perkara sekak dimah manabi abdine lakonin perkara-perkara kadinto abdine bisa yang gep anak si abek teh da orang sepo. Maka pun apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa di abek teh da orang sepo si ampun wafat niki. Abek teh misalkan da emba bahkan da puju si ampun wafat. Kento ki bisa dengan melakukan 5 perkara. Kento dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya pertama ad-du'a ulahuma. Niki aduakin orang sepo si ampun wafat. Saya nomor 2 al istighfaru lahuma. Nyonakin seporah kebayi orang sepo si ampun wafat. Banyak ngirim istighfar kebayi orang sepo si ampun wafat. Si nomor 3 infadhu wasiyatihima. Ajalenakin wasiat orang sepo si ampun wafat. Si nomor 4 wa ikramu asdiqaihima. Nah kan toh. Amol jaakin kancah-kancana orang sepo si ampun wafat. Di mana bi? Orang sepo kan ampun wafat, kita terus abek teh ya. Sareh iki lambek kancah-kancana orang sepo ento ketika orang sepo kiodi paseraan kancana. Paseraan bayi sahabat. Paseraan bayi orang sesemak kelaban orang sepo kadinto. Maka sambung, maka semain, maka muljaakin, maka kita dengan melaksanakan perkara kadinto kita akan tahu bekal masuk ada orang-orang si abek teh ada orang sepo si ampun wafat. Nah semakin abdina kento hadir dak ponduk mornangkah iki abdina tero amol jaakina orang yang semak dak Syekhona Khalil dak puju abdina ki teronya bisa dak kerawi ampun sedah iki teronya bisa dak ketolha ampun sedah. Tapi abdina bisa nyambung dak keturunan ke tolha. Nah maka kaento termasuk bagian abdina amol jaakin keturunan orang-orang selambek toman semak dak puju abdina Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata bahkan lamba abdina teman ngeding sejarah ki, teman maca sejarah ki rawi kento ki abana ke tolha kento lamba tepang monduk nang Demangan kento lo korsokor etremah. Bahkan bade saya riwayatakin sempat iusir sampai 3 kali. Lo etremah dadi santren Syekhona Khalil. Sampai senapa kali? Sampai 3 kali. Manabi santre semangken iki depak dak ponduk iusir kedulatan iki. Nah tapi lamba kento saking tolos mereka saking takzim mereka dak para guru nah maku iusir pan berempan kali pakun abali. Pakun abali dak ponduk ngarep dak borokena guru. Karena manabi abdina perhatikan kaento merupakan metode yang kita rebina Syekhona Khalil. Bukan hanya kerawi saos, bahkan lambek cerita saya masyhur iki. Lambek toman ke Wahab Hasbullah dari Jombang iki. Tepang monduk iki yang kain todi, yang kain pedang sareng Syekhona Khalil. Iusir iki. Kain tetapi karena beliau kento tolos, beliau kento guong-guan nyantre maku iusir yang kain pedang pakun abali sampai etremah dadi santrena Syekhona Khalil. Nah kento nuduhakin bahwa ulama-ulama lamba iki maku mungkin iki ilmu mereka kento pada iki mereka kento belajar Fathul Qorib misal abdina sareng ajunan ki ajar Fathul Qorib. Mereka kento ajar Safina abdina sareng ajunan ajar Safina.
mereka ajar sulam. Abdina sareng ajunan ajar sulam. Tapi yang membedakan antara santri sekarang sareng santri zaman dahulu iki karena mereka ketok keduan takzim secek rajinah ndak para gurna. Keduan hormat secek rajinah ndak para gurna. Makanya ketok kunci iki keberhasilan ulama-ulama lambe. Keduan rasa hormat secek rajinah. Keduan rasa takzim ndak para gurna secek rajinah. Bahkan riwayatakin kento Syekhona Khalil dalam cerita saya masyhur beliau kento toman naik dokar. Syekhona naik dokar. Parpang Syekhona Khalil kento naik dokar pas beliau atanya. Ndak sopir. Pak kento jeren dari Kak Dimah. Jeren dokar kento dari Kak Dimah. Maka sopir untuk jawab jeren kentok ya dari daerah Bima. Bima kentok daerah nang Lombok nang Nusa Tenggara Barat. Akhirnya Syekhona kentok ngeding bahwa kimereng bahwa jeren kentok dari Bima. Langsung turun beliau. Lok kesokan naik dokar pole. Sopir itu heran terkerjet. Apa kayak ajunan mek tiba-tiba turun dari dokar abdina. Apa melok kesokan numpak dokar abdina. Maka Syekhona Khalil ngento jawab ki abdina ngento lambek nang Mekah ketuan guru. Asmaipun Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Guru abdina ngento dari daerah Bima. Dan guru abdina ngento terkenal ki guru Syekhona ngento terkenal andi banyak jeren. Ngobu banyak jeren. Akhirnya burun Syekhona Khalil abdine kena takok jeren kento termasuk keturunan jeren guru abdina. Sehingga abdine kena takok naik dokar kento abdine takok yang gep santri secengkolang dak guru karena naik keturunan jeren guru. Nah kento saking takzima ulama-ulama lamba dak para guru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para santri sebadan abdina muljakin alhamdulillah malam semakin abdina sareng ajunan ampun masuk iki dak bulan secek muljenah. Dak bulan Rabiul Awal iki Rabiul Awal. Kento biasa nah iki mana binang tempat abdina mondok nang Tarim Hadramut. Kento kadang yo Rabiul Awal dadi Rabiul Anwar. Iki kenapa bulan yang penuh dengan cahaya? Karena kenapa? Karena bulan Kak Dinto bulan Molot ini adalah bulan yang sangat istimewa. Adalah bulan yang sangat muljah. Ki bulan Molot kan juga ini makin bulan solawat. Iki bulan solawat juga bulan selabat. Iki. Nah kan kenapa? Karena kita ketahui tibi bahwa ulama kan sepakat bahwa nang bulan Maulud kan bulan kelahiran Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kan debuna para guru, debuna para ulama. Iki manabi orang kan keduan rasa cinta sekunik saos. Keduan rasa kerong sekunik saos dak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang kaintoh mana bi masuk bulan Maulud pasti keduan reaksi. Iki pasti bakal antusias. Pasti iki orang kaintoh bakal perhatian ongku bulan kaintoh. Kenapa? Karena orang kaintoh dengan datangnya bulan Maulud pasti engak iki dak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menabi orang yang tu ampun tolos, iki ampun estoh, ampun lebur dek situng perkara, ampun lebur dek situng orang, iki maka otomatis orang Kak Dinto bakal lebur dek setiap hal yang berkaitan kelaban orang saya
sekeleburin. Gimana bi orang kento apon cinta de orang lain, aki beda orang laki cinta ada orang bine, maka orang kento bakal mencintai orang bine kento juga setiap hal, aki yang berkaitan kelaban orang bine kento. Aki ampun masyhur ceritana para pecinta lambek, aki termasuk ceritana Laila Majnun kento sebagai sebuah perumpamaan, aki ceritana Laila Majnun. Kata sebagaimana saya qasidah saya masyhur niki. Uqabbilu dal jidara wa dal jidara wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanad diyara. Ki suatu hari kata Qais kata Majnun kata ki orang kenengku Majnun kata selake kata nyiom Roma. Iki bede Roma kosong ciom. Roma kata pun hancur. Ampun rosak, ampun para rebuah. Tapi sareng Majnun ngento Roma kata yom ciom elok gulu. Kenapa cepon Majnun ngento wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanat diyara. Iki saya kelebur engkau re benih Roma ria. Saya kelebur engkau benih bangunan ria. Tapi saya kelebur engkau orang setoman. Iki setoman a tempat nang Romaria. Sampai setong bekto Majnun kento iki toman ngetelak pate. Majnun kento toman ngetelak pate. Pasarang Majnun kento ebong tabung. Pate kento ebong tabung daman keman. Sampai pate kento masuk de masjid. Tabung masuk de masjid. Iki tepang orang berjamaah. Apa me tabang karena pate ento berasal dari desanya Laila, cepon. Iki saking cintanya dak Laila sampai cinta kia, iki sampai lebur kia dak pate, saya berasal dari desanya Laila. Saya asal dari tisna Laila. Nah kaentoh pecinta yang sejati, yang mencintai orang juga mencintai setiap hal yang berkaitan kelaban orang-orang yang saya kecinta. Nah setiap dina sareng ajunan iki manabi kita kaento lakar ngakoh cinta dak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki otomatis kita kaento bekal lebur, bekal bunga, bekal antusias dengan kedatangan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Tiap dina sareng ajunan kento ngadaakin acara molot ki. Mana binang Madura kento molot benar ki. Kadang bade saare amolot 5 kalih nang situng disah. Amolot 7 kalih. Sampai monang Madura kento lokop cokop bulan molot saos. Sampai mangken bulan rasol ki bade sa amolot. Nah ento saking cintana masyarakat Madura ada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ento abdina sareng ajunan hadir di acara kaento iki. Kaento sebagai ungkapan rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan rasa rindu kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pentingagin Engki para rabu rasa cinta kita kadinto kelaban rasa cinta para sahabat yang lo bisa pentingagin engki yang bahkan rasa cinta kita kadinto lo bisa yang kep satu tetes dari lautan rasa cinta para sahabat. Coba ketika kita membaca sejarah para sahabat engki bagaimana mereka ketoh atakzim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka ketoh menghormati, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok takong abdine ketoh meker. Kok takong orang-orang Wahabi ketoh manabi ajeling cintana sahabat dak Rasulullah. Kok takong pas ingkar dak sahabat. Kok takong pas nyalaakin sahabat. Kenapa? Karena sahabat kento
Cek gila nih teman-teman, cek cinta mati nah. Dek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eki. Semakin ngento orang-orang banyak, orang-orang salafi, orang-orang wahabi sing ngembala la usah terlalu gunga-gungakin Rasulullah. La usah berlebihan. Cimocing Rasulullah. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai terlalu mengagungkan. Nah mereka kan tolok toman oneng bagaimana sejarah para sahabat ngagungakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki para sahabat kan to iki saking tolosah saking istana dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai mereka kan to dalam urusan makanan iki dalam urusan selera makanan atau roh dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayatakin sitong bektoh iki Sayyidina Anas bin Malik salah sitong kebulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kento beliau iajak iki beliau iajak sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entar dak konjengan. Nah ketika Anas ibn Malik kento iajak hadir dak konjengan sareng Rasulullah. Pada waktu itu Anas bin Malik ento ngolatin Rasulullah iki agedu labuh. Iki oneng labuh. Iki ada pas cek kesoken ada labuh. Agedu polong sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka debuna Anas bin Malik iki debuna Anas bin Malik engko ore lok lebur dak labuh. Lok lebur ngakan labuh. Tapi karena waktu itu engkau neguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cek kesokenah dak labuh, maka mulai hari itu engkau lebur dak buah labuh. Nah ento saking estona para sahabat dak Rasulullah sampai mempengaruhi selera makan mereka. Oke, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kento selain kosokan dak buah labuh banyak, kosokan dak buah labuh, kosokan dak buah kormah, juga kosokan dak buah semangkah, kentok kosokan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah oleh karena itu Imam Nawawi kentok ketika mengomentari hadis keadinto, Imam Nawawi kentok adabu, bahwasanya dari hadis ini bisa kita simpulkan disunahkan menyukai buah labu. Lebur dak labuh kan itu hukum sunnah. Boleh disunahkan mencintai setiap hal yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah juga bada situng sahabat bada situng sahabat asmaipon Abu Mahdzurah. Kan itu termasuk salah situng muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena muadzin Rasulullah kan itu beritelok. Yang pertama Bilal. Yang nomor 2 Abdullah ibn Ummi Maktum. Yang nomor 3 muadzin Rasulullah kan itu asmaipun Abu Mahdzurah. Salah situng sahabat sedetih muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah Abu Mahdzurah kan itu para Abu tepang umur beliau ampun sepo ampun auban. Abu Mahdzurah kan itu keduan obu jambul oneng jambul. Bahasa Maturan jambul apa? Nah jambul pokoknya jambul obu nang bun ada ento. Abu Mahdzurah kata ketuan jambul kento manabi yecul kento sampai depak dek tanah saking lanceng lo itu ketok kento obu seneng bun ada ento lo to ketok sampai manabi yecul sampai depak dek tanah tanya akin sarang para sahabat tanya akin apa me obu remi lo tik itu ketok Arapa obu re mulai lambak dari bagi kenek sampai setia. Lotik itu ketok.
Sampai cek lanjeng semeter lebih obuk itu. Saking lanjeng. Pas pun apa jawab beliau? Pas beliau ngantuk jawab, lambak tepangkong kok ki kene ki engkau toman acabis dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ketika Abu Mahdzurah ngantuk acabis dak Rasulullah, pas Rasulullah kata ngajarin dak Abu Mahdzurah kata carana azan. Katipun apa carana azan? Cong mbak mon azan ngocak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah sampai ndak budin adzan. Nah kento sambil ngajarin adzan, Rasulullah kento sambil nekuk nekuk dak obung Abu Mahdzurah. Obung kento bun ada sareng Rasulullah tekuk sareng Rasulullah. Obung Abu Mahdzurah tekuk. Akhirnya tebun Abu Mahdzurah iya obuk lemare seding. Lemare tekuk sareng astanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka obuk selemare seding sareng astaipun Rasulullah semuljah lo bekal ketokah sampai bila boy. Iki sampai mate bingko obuk ria lo kira ketokah. Nah kento saking cintana para sahabat dak Rasulullah sampai kento sahabat kento lo rela iki lo endek ngetok obu seampun seding sareng astaipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah sekak dinto iki nah semangken ampun benyak iki sebagaimana gela butakin sareng abdina ampun benyak semakin golongan-golongan iki otaba aliran-aliran yang mengingkari amalan maulid. Yang mengatakan bahwa amalan maulid itu haram. Yang mengatakan amalan maulid itu bid'ah. Bahkan bedejukan yang mengatakan bahwa amolot itu bisa menyebabkan kekufuran. Nah itu beda. Ki amolot kafir, itu beda. Bukan hanya bid'ah menurut mereka, tapi menurut mereka kafir orang amolot kento. Nah kento menunjukkan bahwa orang kento korang ngaji nah, iki korang ilmu nah. Karena pasti dalil mereka, ki orang yang mengatakan maulid kento haram, orang yang mengatakan maulid kento bid'ah, pasti dalil mereka kento pada. Pasti arapa mek bid'ah, arapa mek haram, jawaban pasti pada. Apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kento lo toman amolot. Iki napa iki? Iki kento pasti dalil lah. Karena Rasulullah lo toman amolot. Rasulullah lo toman mau kompol para sahabat tanggal 12 Rabiul Awal. Iki pas mecah diba, mecah habsian lo toman. Iki napa iki? Lah kaento dalil sesalah. Apa? Karena kaento ampun disepakati sareng para ulama. Iki bahwasanya tarkul Mustafa sallallahu alaihi wasallam laisa bidalilin minal adillah. Kan teman Nabi Ali sampun belajar usul pasti oneng bahwa sesuatu yang ditinggalkan iki, sesuatu yang ditinggalkan atau sesuatu selo ekelakoh sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah suatu dalil. Eki, kita tidak bisa mengatakan bahwa perkara ini haram, perkara ini bid'ah hanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lo toman ngelakonin. Lo bisa. Kento bener dalil. Bahkan untuk mengatakan kento perkara kento makro lo bisa. Apalagi sampai ngatakin perkara kento haram. Apalagi sampai ngatakin perkara kento bid'ah. Lo bisa. Karena pengertian dari bid'ah tibi. Eki bid'ah kento menurut pemahaman mereka. Eki setiap hal selok toman ekelakoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kento salah. Eki kento pemahaman saya salah. Yang dimaksud dengan bid'ah eki kento perlu
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bid'ah kento perkara selok toman ekelakoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga perlok keduan dalil. Perkara selok toman ekelakoh Rasulullah dan tidak ada dalilnya. Sedangkan amolot kentoh meskipun tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah loktoman amolot, loktoman mengumpul para sahabat, memecah sejarah kelahiran Rasulullah. Tapi amolot kentoh dalila banyak. Amolot kentoh dalila posa. Engki napa engki? Engki. Kenapa dalila maguneng Quran banyak, maguneng hadis banyak. Engki mana be sebutakin kabeh lo kira cokop sejam 2 jam. Dalil nang Al-Quran. Coba kita sebutkan nang Al-Quran itu situng bae. Iki situng bae dalila tabuna Allah Subhanahu wa taala kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika fal yafrahu. Iki dari ayat ento Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita, memerintahkan kepada kita malah kita kata bunga kelaban anugerah Allah Subhanahu wa taala. Malah kita kento bahagia iki kelaban rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nang dunya kento nikmat Allah Subhanahu wa taala saya paling agung iki rahmat Allah Subhanahu wa taala saya paling agung adalah rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ki hadiah yang paling besar yang dihadiahkan Allah Subhanahu wa taala ke kita itu adalah hadiah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang nomor 2 dalil hadis. Kenapa dalil hadis ah? Kita sebutakin sareng para ulama. Lambak kita para rabu sebelum Allah Subhanahu wa taala mewajibkan apasah Ramadan kento Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas umat Islam apasah bulan Muharram apasah tanggal 10 Muharram. Nah kento beda sejarah. Kenapa sejarah? Lambak tepang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kento pertama kali dapat dak Madinah. Beliau kento ngolatin orang-orang Yahudi nang Madinah apasah tanggal 10 Muharram. Tanyakin sareng Rasulullah. Arapa meba kapi apasah nang tanggal 10 Muharram. Maka orang Yahudi kento jawab, "Hadza yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun." Ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Fanasumu fihi syukran lillahi taala. Maka kita berpuasa nang tanggal 10 kentoh cepun orang-orang Yahudi sebagai apa? Sebagai wujud rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Asyukur da Allah Subhanahu wa taala karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian makon para sahabat apasah tanggal 10 Muharram. Kenapa? Sami alasana menunjukkan rasa syukur terhadap selamatnya Nabi Musa. Mengenang tragedi agung selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, kan tadabuna para ulama manabi selamatnya Nabi Musa kan dirayakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katipun apa tragedi, katipun apa kejadian kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah kentoh justru lebih berhak untuk dirayakan. Kento lebih patut untuk dirayakan.
Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kento jelas-jelas lebih muljah daripada Nabi Musa. Nah, makanya dari sini para ulama kento mengambil kesimpulan bahwa disunnahkan kebaik kita kento abadi acara untuk mewujudkan rasa syukur. Untuk menampakkan rasa syukur kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kadin toh, jadi bulan Maulud kento bukannya tanpa dalil, bukannya tanpa landasan Quran dan hadis. Nama Nabi kebanyakan orang awam, orang awam kento lo kadang kan lo paham Quran, lo paham hadis, kadang baca Quran bayi lo paham. Maka kebayi mereka kento arahan kebayi mereka. Kan kadang semakin banyak orang awam kento atanya. Katipun apa kento kiai? Mek semakin ampun beda ustad sing ngebele Maulud kento haram. Mek semakin kento ampun beda, ampun banyak ustad sing ngebele tawassul kento syirik. Tawassul kento haram, ziarah kubur kento haram. Hol kento haram. Katipun apa caranya kita kento orang awam male oneng saya bener saya kimah saya salah saya kimah. Nah kento arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gempang. Pon apa tabuna beliau? Idza raaitum ikhtilafan fa alaikum bisawadil a'zam. Arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari lamba mon beakabi neguh orang-orang saling berbeda pendapat. Mon beakabi neguh perbedaan di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata tabun Rasulullah fa alaikum bisawadil a'zam. Maka kalak pendapat saya paling banyak. Kalak pendapat golongan mayoritas. Nah semakin coba kita perhatikan, semakin orang Islam nang dunia kento kebanyakan amolot apa bunten? Amolot. Mana bi kita kalkulasi bahkan bisa kita katakan 99% 99% orang nang dunia kento amolot. Hanya 1% saos orang-orang nang Saudi kento selo amolot. Nah kento arahan dari Rasulullah mon beda orang kento pas beda pendapat. Situng amolot, situng lo amolot, situng atawassul, situng lo atawassul. Maka ikutilah golongan yang mayoritas. Nah kento kabar gembira bisyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sampai bila baik ahlus sunnah wal jamaah kento akan menjadi golongan yang mayoritas. Sampai bila baik ahlus sunnah wal jamaah kento akan menjadi golongan saya paling banyak daripada golongan-golongan saya lain. Tidak usah bingung lah usah bingung mana biampian teroon ini saya bener sekali mah. Teku bayi paling banyak sekali mah. Benyan saya amolot napa bunten. Benyan saya tawassul napa bunten. Benyan saya ahol napa bunten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di sekadin toh dari abdina. Di abdina kan toh nyon apa? Hanya menitipkan harapan juga dua. Nyereng sami-sami adua kelaban masong bulan Maulud kento malar moga abdina sareng ajuna atamba rasa cinta kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atamba rasa kerong kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semar moga saya sebelum kento lok toman ngoladin lok toman amempeh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malar moga kelaban de tengah bulan Maulud kento malar moga bisa apangkiah sedajah sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya alam mimpi amin ya rabbal alamin. Nah kento kadang kento abdina sareng ajunan sebenarnya
kento patut sosa iki patut sedih karena abdina sedang ajunan manabi ngeding iki ceritana para ulama, ceritana para masyayikh, ceritana para habaib iki bahwa mereka kento sering apangki sering ngolatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam alam mempeh ki bahkan banyak dari mereka kento saya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yaqadzah di alam nyata ki nah kento abdina sedang ajuran kento seharusnya sosa ki abdina sedang ajuran kento seharusnya sedih kita kento introspeksi diri apa sampai semangken abdina sedang ajuran kento lo toman apangki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki secara tidak langsung abdina sedang ajuran kento sedang dicampakkan otabe dicuekin iki dicuekin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, karena kadang kita kan to manabi lebur de orang pas kita ngechat misalkan iki. Manabi chat lo tik eles bales. Eden te setengah jam lo bales. Eden te sejam lo bales. Iki contreng cek ente lo tik rubiru iki. Nah kita kan tahu susah kadang ini. Arapa melodik iles bales. Arapa melodik eca becah. Nah kento ibaratnya kita kento ampun odi abid. Ampun on tahunan dari lahir sampai semangkin. Ampun apa melok toman epangkiin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beda kento situng ceritakin sareng Habib Umar. Beda situng orang bine. Kento nyabis da kiai, nyabis da ulama, oke? Pas nyabis da ulama orang bineng atau pas molar lo tik bu ambu. Nah setelah ambu tanya akin sareng ulama kento apa mbak nangis. Pas orang bineng kento jawab, abdine kento ampon teloareh cepon ki. Abdine kento ampon teloare lo toman amempeh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki teloare lo toman amempeh cepon. Padahal biasa abdine kento bon malam. Iki bon malam atemoh apangki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdine kento nangis apa? Telo malam iki, telo malam lo epangkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah abdina sedang ajunan benekan telo malam iki awon tahun iki. Awon tahun lo temane panggiin tapi lo agresah pun apa? Lo agresah sedih, lo arasa sosa, lo toman nangis. Nah kento sebenarnya bukan hal yang agung menurut orang-orang lambe. Ki amempeh Rasulullah apa kisah dengan Rasulullah itu merupakan hal yang wajar. Bahkan abdine kento toman atugas ki. Abdine nyaman sebelum abali ndak mentura kento toman atugas nang situng tempat. Kento nang pondok asmaipun Ribat Inat. Kento didirikan oleh seorang Habib asmaipun Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid. Nah beliau kento Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid kento lambek toman adabu dak santrenah. Iki. Kenapa adabu beliau? Talibul ilm iki alladzi marrat alaihi usbu walam yara Nabi sallallahu alaihi wasallam falaisa bi talibil ilm. Iki tabun beliau ento santreh benih kiai benih ulama tapi santreh selama seminggu lo toman amempeh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia benih santreh. Nah kento tabun beliau saking orang-orang lambang itu ampun biasa iki orang awam bae ampun biasa ngolatin Rasulullah apalagi santre makanya beliau ada budak santre namun beda tang santre selama seminggu teman amempeh Rasulullah berarti ji beda tang santre lo yakuin sebagai tang santre. Nah ento apa karena orang-orang lambang ki ulama-ulama lambe, santri-santri lambe.
Kento mereka 24 jam selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi ketika mereka ada mereka engak de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadipun apa Rasulullah ada Lagi ketika mereka nginom mereka engak kadipun apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam carna nginom. Ketika mereka kento tedung mereka engak menghadirkan di dalam hati mereka kadipun apa cara asarina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kadintoh kegiatan mereka 24 jam tidak lepas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lo heran, lo keton menabi mereka kento ki asaren apa ki amempeh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ki dengereng ki dengan masuknya bulan Maulid kento kita manfaatkan ki sebisa mungkin kita manfaatkan sebelum kento lo toman maca selawat ngereng ki bulan Maulid kento minimal itu debune para ulama ki minimal kento manabi nang are-are biasa bener bulan Maulid manabi nang are-are biasa itu minimal orang itu jak kurang dari 300 selawat ki jak kurang dari 300 selawat gimana bulan Maulid tambahin ki jak sampai kurang dari 500 jak sampai kurang dari 400 lo abi tinggi terserah sih God selawat terserah hampir maca sallallahu ala Muhammad 500 paling lo dapat 10 menit sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Nah kita ngiring ki kelaban masuk ang bulan Maulid ngiring sebelum ento lo toman maca selawat ngiring pebenyak mau selawat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ento lo oneng ki otabah butuh ndak sejarah pon manakipun akhlak pon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngiring kelaban masuk bulan Maulid ki dengan benyang majelis Maulid ento kita manfaatkan kita manfaatkan kebaik lebih tahu lebih oneng ndak sejarah pon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan pagi ki abdina sareng ajuran ento aku lo ketuan ilmu saya benyak maku lo ketuan amal saya benyak ki maku ken ketuan dosa saya benyak malar mogah ki bisa epapolong epelengkiah sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para ulama bersama para habaib bersama para masyayikh amin ya rabbal alamin. Dari abdina nyon Jakob sekenus sawas ki kurang lebih abdina nyon seporah wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rabbana lakal hamdu ya sayyidi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa mudadikal jari wajma'ni bi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits min 'adzabika nastajir aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina wa la ila ahadin min halaqika tarfat 'ain. Allahumma ya rabbana ya Allah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadrin lid dunya kulla mahallin halak yamilu bina ila ma'siyatik aw yashuruna an ta'atik aw yahulu bainana wa bainat tahaqquq ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Wa sallallahu ala abdik wa rasulik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbal minna ya sayyidi ya rabbana ya Allah bi barakati tarim aliha bisrina wa aliha barakati awliyaikal arifin wa ulamaikal amin khususan barakati syekhana Khalid bin Abdul Latif al-Bankalani. Taqabbal minna bi sirri asraril Fatihah.